Video kali ini aku akan membahas tentang motor fan tidak nyala dan membuat temperatur mesin itu jadi panas. Lalu untuk di sini, karena ini mobil Ford ya, tidak ada seperti mobil-mobil yang lain ada indikator panasnya. Kalau di sini belum ada, bukan belum ada ya, tapi tidak ada memang. Dia hanya indikatornya itu ketika dinginnya warnanya hijau, kalau yang mobil-mobil yang lain ketika panas adalah nyala warna merah seperti gambar radiator begitu. Mobil Ford atau Eropa itu tidak ada. Nah, bagaimana cara pengecekannya motor fan-nya itu tidak nyala? Apakah motor fan-nya rusak atau kelistrikannya yang rusak? Pertama-tama kita coba cek dulu dari sekringnya. Sebelum kita ngecek ke sekring, kita onin dulu kunci kontak karena untuk mengecek apakah ada arusnya atau tidak. Baik, lalu kita menuju ke sekringnya sebentar. Nah, di sini ya, ini udah saya buka, coba dicek-cek. Untuk sekring motor fan itu kita coba lihat di gambarnya. Untuk masuk ke sekring motor fan itu ada dua sekring ya. Untuk yang sekring kecil itu untuk masuk ke relay, arus relay, dan satu lagi ke komputer. Itu untuk kaki relay yang 86 nya itu pakainya sekring besar, sekring kecil. Sedangkan yang 30 atau pemakai itu pakainya sekring besar seperti ini. Nah, ini ya, ini untuk relay, sedangkan ini adalah pemakai itu dari sekring besar. Coba kita cek di sini, itu di nomor apa di sini ya, sekring kecil R7 15. Nah, ini nyala. Kita cek sekring yang besarnya, bisa di sini. Ini untuk yang sekring karena nomornya yang ini. Nah, yang ini, nah nomor 23 ya, yang ini untuk pemakai yang ke kaki relay yang nomor 30. Nah, 30 itu berarti ini. Berarti relay di sini apa sekring di sini itu tidak putus. Berarti yang 30-nya ada, sedangkan yang 87-nya ada. 85-nya dapatnya dari mana? Ini adalah negatifnya dari komputer, dari ECU-nya. Ini cara ngetesnya adalah dibalik tes pennya. Itu tes pennya ke positif, lalu colok di sini ke yang 85-nya. Ada ya, kecil ya. Itu harus ada kecil. Kalau besar berarti sudah terindikasi on. Kalau dia ada kecil berarti tidak ada kabel putus atau sinyal yang putus. Ini kalau kecil gini 5 volt kalau nggak salah. Ketika bekerja baru di 9 sampai 11 volt. Kalau sini tidak masalah, sekring tidak ada masalah, relay juga tidak masalah, dan sama relaynya juga masih bagus. Kita tes langsung aja. 85 ya, kita coba hidupin di aki. 85 86-nya kita hidupin di aki, hidup, dan ada kontaknya itu mau terhubung, berarti tidak ada masalah relaynya. Kita cek ke motor fan-nya. Motor fan-nya nggak kelihatan ya, ini di sini motor fan-nya. Cara ngecek motor fan tanpa dilepas bisa langsung aja dikonsletin, dikasih apa namanya, kabel langsung, yaitu dari
terminal 30 ke 87. Yang dua ini jangan dilangsung ya, nanti rusak komputernya. Tapi di 8 lah, nomor 30 sama 87 ini dilangsungin pakai kabel. Ini contohnya seperti ini. Oh, kipasnya lebih halus ya. Mana kabelnya nih lama ya? Oh ini, bentar ya. Nah begini caranya. Yang ini kan yang 30 tadi ya. Udah kita cek ya. 30, oh salah tes pen. Ke negatif, ke body atau ke negatif aki boleh. Kita cek ke 30 nya. Nah ini berarti sekring, yang lain tidak ada masalah. Kita langsungin pakai kabel begini aja. Ini mana ya, susah ya, tangan satu ya. Sebentar dicoba. Hanya kedenger ya suaranya ya, tapi karena nggak bisa ngevideo ke situ, itu berarti motor fan-nya tidak ada masalah. Nah, kita sudah tahu nih tadi kerusakannya apa, motor fan-nya jalan, tidak ada masalah. Masalahnya ada di mana? Nah sebenarnya masalahnya ada di sini. Sebelumnya udah saya cek-cekin ya, karena video sebelumnya tadi tidak sempat ngevideo karena ada yang lain tadi. Ini rusaknya, ini namanya resistor. Ini langsung ganti baru. Itu tadi dicoba dilangsungin juga pakai kabel. Nah, ini resistor fungsinya adalah untuk membatasi arus. Itu ada dua elemen. Satu elemen pembatas arus, satu lagi ada bypass arus. Yang pembatas ini biasanya untuk fungsinya adalah low. Jadi motor fan ini ada dua putaran, ada low dan high. Low putarannya pelan seperti itu, yang high ya putarannya kencang. Itu kalau temperaturnya tinggi jadi kencang begitu. Bentar ya, ini tempatnya ada di bawah sana. Bentar saya liatin ya. Nah kita lihat dari kolong, harus ngolong mobilnya. Aduh sempit banget, kurang tinggi ya. Nah ini tempatnya di funrednya, fans rootnya, root rumah motor fan-nya. Ini untuk ke motor, ini untuk ke resistornya. Cara nyabutnya tinggal kita tekan, baru kita cabut. Nah ini dia beang kerok motor fan mati dan hampir-hampir membuat overhead mesinnya. Bentar saya ini dulu ya. Oke, kita udah ganti baru seperti ini. Ini videonya saya potong ya karena agak susah masangnya, keras. Kalau kita pasang kembali gampang, tinggal sisi sini kita kaitkan. Kita masukin dulu yang sebelah sini, baru sini kita tekan. Nah sampai bunyi begitu. Oke gampang ya. Oh selang cooler tuh. Setelah itu kita rapikan lagi ya. Kalau sudah itu bagus, ini kita rapikan dulu. Oh ya, sebelum masang-masang dan ngerapiin jangan lupa, tadi kan kunci kontak kita onin ya, kita offin dulu. Sebentar Pak ya. Nah jangan lupa kita offin dulu kunci kontak. Aduh. Dan kita cabut aja kuncinya biar lebih aman. Kita ke depan lagi. Mau kemana? Kalau sudah, baru kita boleh pasang-pasang semuanya yang kita tadi cek-cek atau kita acak-acak. Nah acak-acak tapi bener. Nah ininya tadi karena saya cek tadi rusak tutupnya, jatuh.
tapi tidak masalah, ada tutupnya kembali. Oke, kita tutup dulu ya, repot ini pakai satu tangan. Kita cek lagi, itu sudah, yang sini sudah dirapi. Untuk yang motor-motor sudah semua, tidak ada masalah. Kita coba tes bagaimana cara ngetesnya biar lebih yang paling cepatnya, apakah motor ini fan nyala atau tidak. Kan biasanya nungguin panas dulu tuh mesinnya, baru dia nyala muter kipas. Nah, tidak perlu, ada yang lebih cepat. Bagaimana? Ikutin terus. Sudah, kita masuk di dalam, kita ambil kuncinya tadi, kita onin dulu. Udah nyala ya, ini udah net posisi parkir. Kita hidupin. Nah, sudah hidup. Bagaimana cara ngetes motor fan untuk mengetahui bagus dan tidaknya, mutar dan tidaknya, atau ini kira-kira udah normal semua? Cara paling cepatnya adalah ini dia, hidupin AC. Nah, hidupin AC. Oke, kita cek ke depan ya, bagus dah. Nah, ini langsung hidup ya. Motor mobil Eropa itu tidak seperti mobil-mobil yang lain ya, mobil Jepang atau segala macam. Itu motor fan-nya dia butuh waktu beberapa detik. Biasanya antara 5 atau 10 detik lah ya. Kalau mobil-mobil yang lain kan cetek AC dia langsung hidup. Tapi kalau untuk mobil seperti Ford ini, Ford Fiesta, itu tidak langsung on. Dia punya timer kisaran ya 5 detik lah, itu baru bisa hidup. Ini bisa hidup langsung, nggak bisa video ya, udah karena hidup dah. Nah, itu yang cepat mengetahui apakah motor fan, kelistrikan atau segala macam itu keadaan sudah normal semua, sudah bagus. Berarti kalau itu udah nyala sudah bagus, begitu. Oke, ini dia biang keroknya. Bentar ya, saya lepas dulu rumahnya ya, biar lebih jelas. Nah, ini dia. Sudah saya buka. Bentar, matiin dulu mobilnya biar jelas kita ngobrolnya, oke? Nah, ini dia biang keroknya yang bikin motor fan tidak berputar. Sedangkan motor fan-nya bagus, elektrikalnya bagus, relay bagus, semuanya bagus. Nggak nyala juga. Rupanya di sini dia. Ini bikin rusak mobil juga karena motor fan yang nggak hidup, radiator panas, mesin panas. Nah, overhead dia. Kalau lama overhead ya ngecim. Ini dia. Antisipasinya sebelum beli baru, yang tadi kan kita udah pasang baru, kita bypass saja dengan kabel. Atau di sini saya pakai kawat tembaga ya, bekas kabel listrik itu, karena adanya itu dijepit kuat-kuat, karena kalau nggak kuat ini bisa terbakar, ini bisa ngeluarin api ini kalau tidak kuat, karena ini resistor, dia butuh pendingin, mah pendinginnya itu dari kipas aslinya seperti itu, makanya kita pakainya ini kita bypass saja seperti ini kan ada 4, 1 2 3 4 nih. Nah, yang sini itu nyambung karena ini masih bagus. Nah, ini yang dari sini ini kita bypass. Aslinya itu ada resistornya di sini. Resistornya udah saya potong, saya ganti dengan kabel tembaga bekas listrik, adanya itulah dia. Nah, ini baru bisa hidup, bisa normal. Tapi tidak normal untuk ke ECU-nya. Kenapa? Karena di sini harusnya resistor, si ECU itu akan membaca berapa sih putaran low-nya dan putaran high-nya. Ini buat putaran low-nya ya, putaran low akhir ya, ini putaran high-nya. Tapi ini kalau putus ya tidak nyambung juga, karena dari sini ke sini itu dibatasin oleh resistor. Nah, resistornya resistor model
PTC apa ya, temperatur kontrol itu ya. Jadi kalau temperaturnya berubah maka kecepatannya bakal berubah. Itu apa namanya, saya lupa namanya. Nah seperti itulah kira-kira ya, sudah tahu semua ya. Oke, jadi nanti suatu saat kalau motor fan-nya tidak hidup, semua tidak ada masalah, kemungkinan ada di sini ya. Ini harganya kisaran ya 150.000 sampai 500.000 lah paling mahal ya. Tapi kalau ini rusak nggak segera diganti, bisa jutaan habisnya untuk si mesin. Oke ya, baik ya, udah tahu semua ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan atau apa, boleh komen di bawah. Sip.